Quran nggak? Percaya sama hadis nggak? Nah kalau sudah omongan Allah, omongan Rasulullah sudah nggak kita percaya, mau percaya sama siapa lagi? Ini yang kita sedih. Kita masih nggak percaya. Allah udah janjikan, pernah nggak ada janji Allah itu yang salah? Nggak mungkin. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, yang diberi kedudukan oleh Allah, mari kita lihat doanya Rasulullah. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, kumpulkan dengan orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, hidupkan aku, matikan aku di lingkungan orang miskin, nanti masukkan aku di surga bersama orang miskin. Itu doanya Rasulullah ini. Orang sekarang itu doa jarang yang mau ngikutin doa. Katanya Ustaz gak ada yang mau. Padahal itu doa Rasulullah. Kenapa? Sebagian besar penghuni surga orang miskin. Ini supaya kita memahami. Jadi kalau kita nggak tahu apa tujuan nikah, supaya hidup di dunia kita tentram, enak, nikmat, supaya nanti dikubur selamat, di akhiratnya hidupnya kekal. Tetapi ini berbeda. Kenapa? Selama orang yang nikah hatinya masih mencintai dunia, maka nikahnya celaka. Nggak bisa. Kalau kita mau nikah yang benar, ya kita harus cintanya akhirat. Nanti dikasih dunia, dikasih akhirat. Tapi kalau kita nikahnya sudah urusannya dunia, dapat dunia dikit, akhirat kagak dapat. Itu di dalam Al-Quran surat 42 ayat 20, Ustaz. Jadi nikahnya itu apa? Lah kita nikahnya urusannya udah dunia. Lah celaka, nggak akan dapat. Walaupun Anda nikahnya di manapun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harfad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, dan kami akan tambah keuntungannya itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tiada baginya satu bagian pun di akhirat. Jadi siapa yang nikahnya itu urusannya akhirat, dikasih dunia, dikasih akhirat. Tapi kalau sudah niatnya untuk dunia, dikasih dikit, akhirat nggak dikasih. Tidak dikasih sama sekali lagi. Jadi silakan mau kawin itu niatnya apa. Dan kalau mau kawin disebut dalam hadis Rasulullah. Ini belum nikah ini baru pranikah. Apabila seorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita, maka jika ia mampu ya harus melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahi. Maka lakukanlah. Harus dicek dulu wanita itu kalau mau dinikahi. Jangan sampai salah. Kalau kita salah milih istri, hidup kita jeblok. Oh jeblok bahasanya apa ya? Hancur lah. Udah pasti hancur. Jadi yang menentukan itu wanita. Rumah tangga, saya mau lihat rumah tangga Bang Nadli. Nggak usah pakai Bang Nadli, tutup aja Bang Nadli. Saya lihat istrinya Bang Nadli siapa. Istrinya baik, seluruh rumah tangganya pasti baik. Itu yang bilang bukan saya, Rasulullah. Jadi betul-betul ini jangan main-main dengan milih. Wanita
menentukan. Kalau Anda mau tahu Indonesia itu benar apa tidak, lihatlah wanitanya. Kalau wanita bangsa Indonesia benar, bangsa Indonesia seluruhnya jadi baik. Bayangkan wanita itu dijadikan pedoman rumah tangga, dijadikan pedoman bangsa. Lah kalau kita milihnya udah salah, Masya Allah, berat sekali. Ini Rasulullah bilang kalau mau kawin harus dilihat dulu, jangan sembarangan mau langsung dikawin, jangan, lihat dulu. Jangan sampai salah Anda memilihnya, salah Anda dunia dan akhiratnya. Akhiratnya salah, nggak bisa lagi. Karena apa? Milihnya udah salah. Lah kalau sudah salah begini nggak bisa dirubah. Ini istri bukan seperti namanya barang bisa ditukar, nggak bisa. Ini bahaya. Ini nggak bisa dicelakakan. Demikian juga istri. Bagaimana dia milih? Oh jangan mau disuruh ngawinin dulu. Lihat suami gua kayak apa. Yang milih itu dua-dua. Dan tidak boleh dipaksa dalam Islam. Indah toh, tapi kesannya seolah-olah Islam itu selalu maksa orang. Islam justru mengajarkan hak. Orang mukmin kata Rasulullah, yang paling sempurna imannya, sekarang gantian wanita, milih lagi. Siapa yang paling sempurna iman? Jadi iman tapi paling sempurna ialah seorang pria yang paling baik akhlaknya, dan kalau ngomong sama istrinya lembut, dan dia sangat paling sayang. Kalau lakinya ngomongnya udah kasar, baru kenalan saja caranya udah nggak bener, jangan diambil. Eman. Apa kata Rasulullah? Berarti hai ibu, hai ayah, anakmu perempuan ini seperti kamu melempar garam di laut, hilang. Dapat selami. Bukan berarti suara itu daripada golongan, tadi sudah kita sebut. Orang kawin, walau itu supaya ngaling kenal, saling golongan, suku-suku, supaya semua suku itu baik. Kadang-kadang ada kesan juga loh. Beb, kalau supaya halus, berarti nggak boleh dong kawin sama orang Batak. Loh, bukan. Ini Batak sebelah gue. Kalau dipanggil cok, dalam halus. Yang halus. Ini aturan di dalam Islam. Iya. Kalau dia udah salah, ini nggak boleh kita nuker. Apalagi kita pakai ban serep, nggak boleh. Sebab inilah bencana alam yang harusnya cuma ditanggulangi. Harus kita tanggulangi. Caranya apa? Kalau sudah terlanjur, carikan dia teman yang baik. Carikan dia teman yang baik. Selama dia temannya tetap dengan orang-orang yang celaka, maka sampai kiamat istri atau suami Anda tidak akan bisa berubah. Ini memang keterangannya demikian. Inilah hak-hak dan kemuliaan suami dan istri. Salah kita di dalam memilihnya, celaka kita di dalam mengawininya. Celaka di dunia, celaka di kubur dan di akhirat. Ini baru pertama, belum sampai bab penyelesaian, belum. Kita harus melihat. Kemudian setelah kita lihat agamanya, kita melihat halus dan tidaknya, kita harus melihat turunannya. Kalau namanya macan, itu nggak mungkin anaknya itu kucing. Ini ada pepatah yang mengatakan macan itu nggak mungkin punya anak kucing, walaupun kecil mau macan. Jadi maksudnya apa? Kalau bapaknya orang soleh, insya Allah senakal-nakalnya juga masih ada yang benar.
Jadi turunan itu penting. Kalau kita sudah lihat ibunya germo, walaupun anaknya hidup di sejadah, belum tentu. Ini perlu diwaspadai. Hati-hati, hati-hati kalau Anda sudah melihat keturunannya. Apalagi kalau keturunannya anak ini sudah hasil di luar nikah. Oh, bahaya, celaka. Bahkan walaupun dia hafal Quran, nggak boleh dijadiin imam sholat. Oleh karena itu kalau Anda lihat orang tuanya, ini anak hasil dari mana? Lo kesian dong anaknya. Tidak. Supaya dia tahu. Sebab di dalam Islam hati-hati mengawini anak demikian. Ini supaya apa? Menjaga dunia. Kalau semua anak hasil dari di luar nikah, ini termasuk salah satu nanti tanda kiamat. Sekarang kan sulit, hampir sebagian besar anak ini adalah di luar nikah, apalagi anak pertama. Oleh karena itu gue paling bontot aja dah. Berat. Ini memang aturan. Sebab kalau dia hasil nikah, kalaupun anak hasil nikah itu perempuan, boleh kawan sama ayah biologisnya, boleh kawin. Karena dia orang lain. Karena dia orang lain. Ini mesti kita memahami. Kalau kita nggak memahami, celaka. Ini hadis diriwayatkan oleh seluruh perawi hadis. Bayangin, hadis yang diriwayatkan oleh seluruh perawi hadis. Jadi hadisnya ini jelas, tidak ada ragu-ragu. Orang yang menikah demikian. Orang yang menikahi bagiannya, maka dia celaka.